Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Malam ini, tim nasional Under-19 Indonesia akan melakoni laga hidup mati melawan Thailand. Disebut laga hidup mati karena peta kekuatan di grup A sudah tergambar secara gamblang bahwa tiket semifinal akan diperebutkan oleh 3 kekuatan di grup A: Thailand, Indonesia, dan Vietnam. Memang ada kuda hitam di sana, Filipina dan Myanmar. Namun saya melihat dengan tidak hadirnya Australia juara bertahan di grup B, maka justru 3 tim dari grup A ini yang berpeluang lolos ke partai puncak, partai final, yaitu antara Thailand, Indonesia, dan Vietnam. Pertanyaannya, mampukah tim asuhan Sinteyong melabrak raksasa Thailand malam ini? Dari sisi materi pemain, saya melihat ada 5 pemain kunci Indonesia yang bisa menjadi sumber masalah bagi Thailand. Pertama, kiper Cahyadi Supriyadi yang tampil memukau saat melawan Vietnam. Dia melakukan beberapa penyelamatan gemilang. Cahyadi juga tampil sangat impresif di Toulon Cup Prancis Milan saat Indonesia 0-1, kalah 0-1, kemudian menang lawan Ghana 1-0, seri 1-1 melawan Aljazair, dan kalah 0-2 dari Meksiko. 4 tim ini adalah 4 kekuatan dari 4 benua. Pemain kedua yang juga berperan sentral nanti dalam pertandingan ini adalah libero atau back sentral Ahmad Rusadi yang tampil cukup taktis di Toulon Cup Prancis Milan. Dengan absennya Muhammad Ferrari sebagai leader di lini belakang tim Indonesia, maka Rusadi kini menjadi komandan di lini pertahanan Indonesia bersama Marcel Benua. Pemain ketiga yang juga menjadi tulang punggung tim Indonesia melawan Thailand malam ini ialah Marcelino Ferdinand yang berperan sebagai playmaker sekaligus penyerang lubang. Pemain yang satu ini memiliki talenta atau keistimewaan dibanding pemain lain. Understanding game-nya baik, wawasan lapangannya juga baik. Dia terus bergerak sepanjang pertandingan, menjemput bola, membagi bola, dan kadang-kadang dia menusuk masuk ke dalam pertahanan, menciptakan peluang atau memberikan umpan-umpan matang ke pemain depan Indonesia. Kemudian satu pemain yang juga diandalkan oleh Sinteyong malam ini melawan Thailand adalah Hoki Caraka. Pemain ini juga tampil menonjol di Toulon Cup Mei lalu, dan saat melawan Brunei, Hoki Caraka ini tampil begitu impresif. Dia mencetak 4 gol Indonesia dari kemenangan 7-0 atas Brunei Darussalam. Secara tim, saya melihat ada 5 faktor kunci yang menjadi kekuatan potensial tim Garuda untuk bisa membungkam Thailand malam ini. Faktor yang pertama, tim Garuda harus mampu bermain sesuai dengan filosofi khas Indonesia, bermain cepat, agresif, dengan bola-bola pendek, secara lebih cerdas, secara lebih cerdik dibandingkan ketika tim asuhan Sinteyong mampu mengimbangi, meredam, bahkan lebih mendominasi atas Vietnam dalam laga pertama. Bermain khas Indonesia berarti bermain ofensif agresif dalam menyerang maupun bertahan. Saat menguasai bola harus bermain dengan cepat, mengalirkan bola dengan cepat lewat bola-bola bawah, dan saat kehilangan bola, pemain harus agresif merebut bola sejak di lini pertahanan Thailand. Ketika Thailand mulai membangun serangan dari bawah, pemain Indonesia jangan sekali-sekali bergerak mundur untuk kemudian bertahan di lini pertahanan Indonesia sendiri, karena Thailand yang dikenal dengan organisasi permainannya
yang rapi dan kualitas individu pemain yang bagus dalam passing, dalam kontrol bola, maka ketika Indonesia bertahan di daerah sendiri, maka Thailand akan bisa mengembangkan permainan. Jadi dengan bermain menekan, mempressing pemain Thailand di lini pertahanan mereka ataupun di lini tengah, maka permainan Thailand tidak akan pernah berkembang. Persis seperti waktu melawan Vietnam. Vietnam tidak bisa mengembangkan permainan karena memang Indonesia melakukan pressing yang ketat sejak di daerah pertahanan Vietnam. Namun, permainan high pressing, pressing atas, pressing di lini pertahanan lawan, membawa konsekuensi. Thailand akan memakai strategi serangan balik secara cepat dan mendadak. Karena itu, kecepatan dan kecerdasan membaca permainan oleh 2 atau 3 back sentral Indonesia dalam formasi 3-4-3 atau 3-5-2 menjadi kunci. Bagaimana mereka 3 back sentral ini melakukan pressing dan membaca kalau ada serangan balik sehingga mereka bisa mengantisipasinya dengan baik. Yang juga penting, kiper Cahyadi Supriyadi harus bisa menjadi libero yang setiap saat sigap keluar dari sarangnya untuk menghalau bola-bola terobosan lawan, terutama ketika 3 back ini melakukan pressing, naik, menekan permainan ke lini tengah, maka ada ruang kosong antara 3 back sentral dengan kiper. Ruang kosong ini bisa dimanfaatkan oleh Thailand dengan melakukan serangan balik, baik dengan passing maupun umpan terobosan. Nah, dalam situasi seperti itu, peran kiper Cahyadi sebagai libero menjadi kunci atau sangat krusial, karena dia harus berdiri di garis 16, sekitar garis 16. Dengan dia berdiri di sekitar garis 16, maka posisinya menjadi lebih cepat, lebih mudah keluar menghalau bola. Dia bisa lebih cepat dari penyerang Thailand yang mencoba untuk menerobos, memanfaatkan serangan balik. Dan itu kalau kita lihat beberapa kali serangan Indonesia ke gawang Vietnam dalam laga pertama, kiper Vietnam saya mencatat 3 atau 4 kali dia keluar untuk menghalau bola, sehingga serangan Indonesia beberapa kali yang secara teknis kita lihat bahwa sangat berbahaya bagi pertahanan Vietnam, ternyata kiper Vietnam sukses sebagai libero menghalau bola. Untuk mendukung filosofi bermain seperti itu, pendek, cepat, rapat, dan pressing di lini tengah, maka formasi ideal untuk tim Garuda sebenarnya adalah 4-2-3-1. Formasi dasar 4-2-3-1 lebih seimbang dalam bertahan maupun menyerang. Dalam bertahan ada 4 back yang berdiri sejajar. Tidak ada ruang kosong di sisi kiri dan kanan pertahanan Indonesia dibandingkan jika memakai 3 back sentral. Kalau 4 back sentral, maka tidak ada ruang kosong di lini pertahanan. Sebaliknya, saat menyerang, Indonesia memiliki 4 pemain yang berpotensi untuk mengancam gawang lawan. Selain Hoki Caraka di depan, di belakang Hoki Caraka ada Marcelino Ferdinand, kemudian di kiri katakan ada Tata, dan di kanan ada Kakang misalnya, yang setiap saat bisa membackup. Jadi saya melihat bahwa potensi Indonesia untuk bisa mengimbangi Thailand atau menguasai jalannya pertandingan seperti saat melawan Vietnam adalah kita memakai 4-2-3-1. Dan formasi 4-2-3-1 sangat cocok dengan Indonesia karena pemain Indonesia sama seperti pemain-pemain Amerika Latin, Timur Tengah ataupun Afrika yang punya karakter jika menguasai bola mereka mendribbling bola dulu, baru kemudian melakukan kombinasi atau permainan 1-2 dengan teman. Dan pemain Indonesia selain mereka suka mendribbling bola, juga beberapa pemain punya kualitas untuk melakukan serangan cepat dari kedua sayap. Misalnya di tim senior atau SEA Games kita lihat
paling tidak ada 4 pemain yang punya kualitas sebagai penyerang sayap. Ada Edi Fikri, ada Sadil Ramdhani, ada Witan Sulaiman, dan ada Irfan Jaya. Pemain-pemain ini punya kecepatan, punya kemampuan mendribling bola, melewati lawan dengan melakukan gerak tipu. Dan di Indonesia banyak pemain punya potensi seperti ini. Makanya formasi penyerang sayap 4-3-3 atau 4-2-3-1 sangat ideal untuk Indonesia. Tetapi boleh jadi Sinteyong mengubah formasi di tim under 19, karena kalau di tim senior ada 4 pemain tadi yang punya kemampuan menyerang dari sayap, sementara di tim under 19 boleh jadi Sinteyong hanya memiliki Ronaldo Kuate yang memiliki kecepatan dan skill individu untuk menyerang dari sayap. Faktor kunci yang ketiga ialah menurunkan pemain-pemain bermental petarung yang militan dan harus menang. Tak peduli siapa yang dilawan. Dan pemain-pemain yang mampu memberikan 100% untuk tim. Ingat bahwa mental pemain Indonesia kerap down jika melawan Thailand. Pemain Indonesia kerap merasa inferior jika melawan tim-tim kuat, khususnya dari Asia Timur dan dari Asia Tenggara. Melawan Thailand salah satu lawan yang sering menyebabkan traumatik bagi pemain-pemain Indonesia. Dan Sinteyong sudah mengalami sendiri bagaimana mental pemain Indonesia down ketika melawan Thailand. Sinteyong mengaku sangat kecewa tatkala tim Garuda asuhannya kalah telak 0-4 dalam laga final leg pertama melawan Thailand di final Piala AFF Januari lalu. Tapi Sinteyong juga mengaku sangat puas dengan penampilan timnas di final leg kedua. Bukan soal skor imbang 2-2 dalam final leg kedua, namun permainan tim Garuda penuh determinasi, berani bermain menyerang dan bisa mencetak 2 gol melalui Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri. Ini menunjukkan bahwa di final leg pertama tim atau pemain Indonesia main tidak normal, kalah sebelum bertarung, sehingga permainan menjadi kocar-kacir, tidak stabil secara mental, tidak fokus sehingga kecolongan 4-0. Sebaliknya di leg kedua hanya berselang beberapa hari, timnas Indonesia sudah bisa bermain normal, bermain penuh determinasi. Hasilnya 2-2. Faktor kunci yang keempat, Indonesia harus mampu memanfaatkan bola-bola mati, entah tendangan bebas, tendangan pojok maupun lemparan ke dalam. Saat melawan Brunei Darussalam, meski kita menang 7-0, namun hampir tidak ada gol yang lahir berawal dari bola mati. Padahal di Piala AFF maupun di SEA Games, gol Indonesia beberapa diantaranya lahir dari bola-bola mati. Ini harus bisa dimanfaatkan ketika melawan Thailand, baik memanfaatkan tendangan pojok maupun tendangan bebas. Faktor kunci yang kelima adalah kejelian dan kecermatan pelatih Sinteyong dalam menurunkan starting line up 11 pemain yang turun sejak menit awal, dan kejelian, kecerdasan dalam melakukan pergantian pemain. Pergantian pemain sering dipakai oleh pelatih untuk mengubah skema permainan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pergantian pemain perlu untuk mengubah permainan agar jika tertinggal, tim bisa mencetak gol, dan jika tim unggul, pergantian pemain dilakukan agar tim menjadi stabil dan bisa mempertahankan keunggulan. Sahabat bola mania, laga hidup mati melawan Thailand malam ini sungguh tidak mudah bagi tim Garuda. Tetapi peluang untuk menang cukup besar. Ketika kemarin Vietnam berhasil diredam, bahkan Indonesia agak mendominasi permainan dengan cara bermain yang sama,
cara bermain khas Indonesia, saya meyakini Thailand pun akan mampu diredam. Tim Garuda akan mampu menguasai permainan asal bisa fokus dan stabil sepanjang 90 menit. Dan satu lagi, bisa memanfaatkan setiap peluang untuk menjadi gol. Karena gol kemenangan menjadi kata kunci bagi Indonesia apakah lolos ke semifinal atau tidak. Jika bermain imbang, posisi Indonesia sangat rawan untuk gagal ke semifinal. Sahabat bola mania, kita tentu berharap bahwa tim Indonesia akan meraih keberhasilan malam ini, menggilas Thailand. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Salam Garuda.